Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas satu sosok mulia lagi yang pada kesempatan yang telah berlalu kita sempat berjumpa untuk membahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abbas Buntat bin Abdul Jamid bin Abdul Jamil asal Cirebon, yaitu salah satu kunci-kunci pembebasan daripada Surabaya yang bergelora di tanggal 10 November 1945. Maka kala ini kita akan membahas sosok yang jauh lebih mulia, yaitu salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa jauh paling mulia? Karena memang tak ada yang paling mulia di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, kecuali Thalathatul Qurun, hanya 3 generasi saja. 1 generasi sahabat. Kenapa mulia? Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya kemudian adanya Nabi di zaman itu, tetapi sahabat dikatakan sahabat itu dengan 3 alasan. 1, dia berjumpa dengan Nabi. 2, dia beriman kepadanya. 3, dia meninggal atas iman tanpa adanya permurtadan terjadi. Ya, sepasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka sahabat. Apakah Abu Jahal sahabat? Tidak. Kenapa? Padahal dia jumpa dengan Nabi, karena tak beriman dengan Nabi. Apakah Abu Lahab sahabat? Tidak. Pakai jubahkah dia? Pakai. Tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka laisa sahabat, maka mereka bukan sahabat. Tetapi di sana ada yang beriman dengan Nabi, bahkan meninggal juga atas keimanan. Hampir-hampir jumpa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah. Tapi dia tak dinyatakan sahabat. Kenapa? Karena tak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita bukan sahabat, tetapi umatnya. Namun umatnya juga dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang suatu waktu Rasulullah bersabda, "Ishtaqtu min ummati ila ummati ila ikhwani." Saya amat sangat rindu dengan umatku, dengan saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bang kita tiap hari jumpa kok. Ya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Lastum ikhwani." Engkau sekalian bukan saudara-saudaraku, melainkan sahabatku. Maka siapa sahabat itu? Maka siapa saudara itu? Yaitu mereka yang la yarawni, tak melihatku, walam yasma'uni, tidak mendengarku, walakin yu'minuna bih, tetapi mereka beriman denganku. Maka kerinduan ini adalah sebuah hal yang harus berbalas. Salah satu bentuk balasan itu dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, siapakah sahabat itu yang mendapat julukan, ya, sebagai sang pencari kebenaran, ya, sejati? Kalau ada orang di antara para sahabat yang mencari kebenaran secara sejati, seorang penuntut ilmu sejati, seorang santri sejati. Nih, saya harap sebetulnya santri Jamil Hufaz ini mendekat nih ke sini nih, ya. Kalau bisa jangan jauh-jauh. Kenapa? Ini nih, ini salah satu role model atau prototipe seorang santri sejati itu ya model ini. Siapa beliau? Yaitu Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tekun untuk memegang kebenaran dan mencari sebuah kebenaran. Salman Al-Farisi, nama asli beliau Salman Ibnul Islam, ya, Salman anaknya Islam. Dan itu nama asli yang beliau sendiri sematkan. Padahal beliau adalah seorang yang Majusi sebelumnya. Jadi agama beliau ini adalah agama Zoroaster, Majusi, penyembah berhala. Ya, salah satu cikal bakal Olimpia yang kemudian dijadikan sebuah perlombaan olimpiade yang harus menyalakan api sebagai bentuk pengagungan kepada dewa api. Ya.
Itu Salman Al-Farisi, beragama Majusi, tetapi dia tidak mau berta'assub kepada bapaknya, yang walaupun bapaknya adalah salah satu kepala desa atau kepala daerah di Persia Raya. Ya, Persia Raya yaitu tempat yang saat ini dinamakan dengan Iran, ya, yaitu negara Iran itu ada negara Persia. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di Iran, ya, kejayaan-kejayaan Islam di sana, walaupun saat ini ya mayoritasnya adalah beragama atau menganut paham Syiah. Ya, di sana yaitu wajah yang sedikit mirip India, perpaduan antara India dan Arab. Kalau mau melihat bagaimana wajahnya, bentuk-bentukannya Salman Al-Farisi orang Persia, ya seperti Iran saat ini. Perempuannya ya cantik-cantik, laki-lakinya gagah-gagah. Ya, Salman Al-Farisi memiliki itu semuanya. Dia memiliki tubuh yang bagus, tinggi, dan juga memiliki wajah yang rupawan. Beliau adalah seorang anak yang lahir dari seorang pemimpin desa, atau penasehat desa, atau sesepuh desa di daerah Persia Raya namanya Jai. Salah satu nama tempatnya Jai. Saya tidak tahu sekarang itu Jai apakah menjadi sebuah kecamatan atau kabupaten. Ya, tetapi ayahnya itu jadi pemimpin. Dia nggak mau ta'assub. Ya, dia justru senang menamakan dirinya Salman ibnul Islam. Saya adalah Salman, anaknya Islam. Ya, julukan lainnya, laqab yang sahabat berikan kepadanya adalah Salman al-Khair. Salman si orang baik, karena memang orangnya baik, suka membantu, tak peduli celaka yang dia dapati, yang penting dia bisa membantu banyak orang. Itu Salman Al-Farisi. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala dibanding kemudian dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, Allah memilih Salman Al-Farisi yang jauh jaraknya dari kota Makkah dan Madinah. Ya. Kenapa? Karena memang di situ Abu Talib adalah seorang yang masih menyukai keagungan nasab keluarganya. Ya, terlalu fanatik terhadap golongan, kesukuan, keturunan. Ya, sehingga kalau dia ditanya, siapa namamu? Saya Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah, disebutkan asal-usul itu. Ya. Agung dengan nama-nama kakeknya, agung dengan nama bapaknya, sehingga saat itu Nabi Muhammad SAW ya, ketika mentalkinkan beliau di pembaringan sakaratul maut, di situ Abu Jahal pun ada di sampingnya. Abu Jahal sangat paham kelemahannya. Apa itu? Berbangga dengan nasab, ta'assub golongan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, ahujju biha laka, yang aku bisa berhujah untukmu indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetapi ketika akan dikatakan asyhadu alla atau kalimat la ilaha illallah, ya Abu Talib, atarghab an millata abika Abdul Muttalib, apakah engkau benci terhadap agama bapakmu Abdul Muttalib? Maka kelemahannya kena gara-gara ta'assub golongan, gara-gara ta'assub nasab, ya, kesukuan dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala justru memilih orang yang mungkin tak ingin menyematkan nasabnya, dia tinggalkan bapak ibunya, dia tinggalkan keluarga dan saudara-saudaranya sampai jauh melalang buana, sampai ke kota Madinah. Perjalanannya panjang. Jadi Salman Al-Farisi adalah seorang yang lahir dari keluarga yang cukup berada, anak pemimpin. Bapaknya itu memiliki kebun yang cukup luas. Dan suatu waktu hasil kebun-kebun itu dibangun bangunan, toko, perumahan dan sebagainya. Sampai tak sempat lagi untuk mengurus kebun. Dan Salman Al-Farisi adalah seorang anak yang disayang, yang dieman-eman kata orang Jawa, yang sangat dijaga, jarang keluar rumah. Pokoknya dia dimanja sekali, tak boleh keluar rumah.
Sekali bapaknya ini terkumpul harta yang cukup banyak, dia ngomong sama bapaknya ngomong sama Salman, saat ini wahai anakku, aku sedang tersibukkan untuk membangun sebuah bangunan. Maka uruslah kebun yang dimiliki oleh ayah. Maka kali itu dia seorang remaja yang keluar untuk pertama kali yang cukup jauh dari rumah, pergi ke kebun bapaknya. Sampai kebun bapaknya pun dia tak tahu. Dia keluar dibawa oleh seseorang, kemudian dia sampai ke kebun. Sebelum sampai ke kebun itu ada sebuah kanisah, sebuah gereja, sebuah gereja yang di dalamnya hum yusallun, mereka di dalamnya sholat. Itu bahasa Salman Al-Farisi. Sholat dalam artian berdoa di sini. Ada dua kemungkinan. Yang mana mereka memang pengikut Nabi Isa alaihi salam yang melakukan sholat. Yang kedua, yaitu mereka membaca bacaan doa-doa. Yang dalam bahasa Arab orang berdoa juga dikatakan yusallun, memuji-muji, doa dan sebagainya. Fa'ajabani, maka hal itu kata Salman Al-Farisi sangat memberikan kesan padaku, sangat berkesan padaku. Yang tadinya saya adalah agama Majusi, dalam cerita yang beliau sampaikan kepada Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya, saya adalah seorang yang beragama Majusi. Saya adalah seorang pemuda yang ditunjuk untuk menjaga api suci, tak boleh padam. Kenapa? Padam api itu, matilah Tuhan mereka. Karena memang itu yang mereka jadikan Tuhan. Tuhan tuh yang itu yang memang mereka jadikan. Menyembah sebuah api. Dan itu pun harus dijaga. Padahal Allah adalah zat yang menjaga kita. Ini kayaknya lebih seru, ini lebih berkesan, ini lebih fitrah. Akhirnya dia mencoba untuk masuk, sampai dia melihat di dalam gereja itu sesuatu yang menenangkannya, asik didengarnya, nyaman, tentram. Sampai dia bertanya-tanya. Tak lama sampai waktu maghrib tak balik-balik dia. Pekerjaan kebun pun ditinggal sama dia. Tak tahu disuruh ngapa ya kebunnya itu. Disuruh dodos, entah merunding, entah apa, tak tahu lah. Pokoknya ada dikerjain, disuruh sama bapaknya kan gitu. Entah babat ya. Sampai di situ cukup lama Salman Al-Farisi. Kemudian ditanyakan, wahai Tuan, dari manakah agama ini? Min Syams. Agama ini adalah dari Syam. Syam yang dimaksud 4 negara saat ini, Palestina, Yordan, Libanon, dan Palestina, Yordan, Libanon, Suriah. Itu Syams. Sekarang di kotak-kotak menjadi 4 negara. Dulu itu satu negara, ya udah Syams. Sebagai satu pusatnya yaitu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian, kalau seperti itu dicari, bapaknya kemudian mengutus seorang utusan untuk mencari Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman Al-Farisi dicari, pulang ke rumah, didapatinya anaknya polos. Pak, itu ada orang yang sedang doa-doa. Hum yusallun, mereka tuh sedang baca-baca doa. Gitu kan? Fa'ajabani, itu sangat memberikan kesan padaku. Kayaknya agama itu lebih benar dibanding agama kita. Polos, fitrah. Namanya anaknya yang habasani abi, bapakku tuh selalu mengekang diriku gitu loh. Bahasa Salman Al-Farisi, dia anak manja, selalu dikekang. Sekali keluar dapat yang indah, tidak pernah dia temukan, dia ngomong sama bapaknya, polos. Ini kayaknya lebih bagus, ini lebih keren Pak. Akhirnya marah bapaknya, tidak nak, engkau tidak akan dapati agama yang terbaik kecuali agama kita. Itu sebagai seorang Majusi. Akhirnya anaknya itu dibelenggu, ada yang mengatakan juga dipasung, dirantai kakinya, diletakkan dalam sebuah ruangan, makan dan lain sebagainya. Tetapi namanya dia seorang anak daripada pemimpin sebuah daerah, bisa saja dia manggil orang siapapun yang mungkin lewat. Tolong kabarkan kepadaku kalau ada kafilah dagang dari Syams datang kemari, katanya. Akhirnya beberapa waktu lamanya dikabarkan kafilah Syams, wahai Salman, telah datang kemari. Telah datang kemari. Kapan mereka akan berangkat kembali ke Syams? Nanti, di beberapa waktu.
Akhirnya di waktu yang tepat dia membuka ikatan borgolnya itu, rantainya itu, dia kabur tanpa pamitan kepada bapak dan ibunya dan meninggalkan keluarganya untuk tahu langsung asal usulnya agama ini secara otentik dari mana, gitu ya. Agama Nasrani tadi itu. Kemudian dia pergilah ke Syams. Ditanyakan kepada orang-orang sampai di bumi Palestina itu, ditanyakan, adakah di sini orang yang paling terkenal? Ya, siapakah pemimpin agama yang paling terkenal? Saat itu belum ada namanya Baba Paus. Ya, Bapak Paus atau Baba. Namanya Paus itu belum ada. Bukan ikan, ya, tapi pemimpin. Vatikan itu belum ada. Paus. Ya. Kemudian dikatakan oleh salah seorang yang ada di Syam itu, pergilah ke uskup agung. Maka dia menemui uskup agung. Ya, berjumpa dengan salah seorang pemimpin gereja, dia nyatakan, sungguh saya terkesan dengan agama ini, saya ingin berkhidmat, saya ingin belajar menuntut ilmu. Ini dua catatan. Saya ingin berkhidmat dan saya ingin belajar untuk menuntut ilmu. Itu udah pas. Siapapun yang menyatakan diri ingin menuntut ilmu, ingin menggali ilmu pengetahuan, apalagi belajar ilmu syar'i, satu hal yang tak boleh ditinggalkan dari zaman dulu sampai zaman kini. Apa itu? Khidmah. Ya, khidmah. Ya, santri-santri Jamiul Hufaz di sini kan dijumpai para asatid. Ya, khidmahlah kepada mereka. Minta izinlah untuk membersihkan rumah mereka, ya, sampai ke dapur, ke WC dan sebagainya. Karena seperti itu yang pernah kita dapati di Jawa. Ya, seorang asatid muda itu pantang membawa ember dengan pakaian kotor kecuali santrinya pasti ngerebut, diambil, dicuciin, dipulangin dalam keadaan yang sudah terlipat walaupun tidak disetrika, tapi dibersihin tuh. Ya, jangan anak, enggak Ustaz, ini harus sayanya. Itu dicuci. Berkhidmah itu pilar utama itu dalam menuntut ilmu. Ya. Dari zaman Rasulullah SAW, siapa yang berkhidmat? Salah satunya Salman Al-Farisi sendiri. Yang kedua siapa? Anas bin Malik. Sehingga mendapat sebuah doa, Allahumma ya Allah, tolong panjangkan umurnya, berkahi umurnya. Salah satu sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Tercatat istrinya itu lebih dari 10 orang. Tak tahu saya berapa tepatnya ya. Lebih dari 10 orang. Itu bukan sekaligus, tapi meninggal satu. Dan anaknya tercatat lebih dari 100 orang. Anas bin Malik. Saking banyaknya. Apakah 100, apakah 40? Nanti kita coba pastikan kembali Bapak Ibu kalau saya salah. Ya. Dia berkhidmah, didoakan. Ada lisan-lisan yang tulus dari para guru mendoakan ketika seseorang itu memberikan balasan khidmah kepada guru-gurunya. Pilar-pilar itu yang tidak dibolehkan oleh penuntut ilmu dan santri. Yang itu dulu saya, kalau cerita sendiri, saya tidak menyengaja untuk bisa berkhidmah. Salah satu khidmat saya apa? Saya membersihkan kotoran kambing tuh. Kotoran dombanya kiai kami di pondok pesantren Darussyahadah untuk saya nanam, karena saya suka nanam, saya butuh kotoran kambing. Ya udah, saya izin, saya ke belakang itu saya bersihin tuh, gitu ya. Di Ma'had Ali An-Nur saya membuat hidroponik, saya tanam itu namanya bunga rosella, kangkung, bayam, caisim dan lain sebagainya. Itu kita tanam, kadang-kadang kita masukin ke dapur pondok, kadang kita gratisin untuk asatid. Ustaz, mohon maaf, siapapun asatid yang mau ambil silakan ambil, tidak sengaja saja. Tapi entah kenapa Allah kasih kemudahan-kemudahan. Itu kalau boleh cerita, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kemudian dia berkhidmat di situ sampai waktu yang cukup lama. Dia mengerti tentang agama, kebaikan-kebaikan ini hanya sebuah celah dari uskup agung tadi. Apa itu? Salman membuka Al-Kanzu, yaitu sebuah gudang penyimpanan perbendaharaan si uskup tadi. Apa itu? Uskup ini suka menyampaikan tentang infak, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah. Ternyata semua harta itu ditumpuk untuk dirinya sendiri di drum-drum geribah-geribah, 7 geribah di dalam gudang itu.
Sampai meninggal uskup ini semua orang akan memakamkan, dimandikan. Apa kata dia? Janganlah kalian beranggapan wahai Bapak Ibu bahwa uskup ini adalah seorang yang baik. Ya. Wa ma dalilu dzalik? Apa dalil itu kata orang-orang? Apa dalil perkataanmu? Apa bukti perkataanmu itu? Oke, mari dibuka oleh Salman Al-Farisi. Saurika kanz. Saya akan perlihatkan kepada kalian sebuah gudang yang berisikan harta-harta yang selama ini kalian sedekahkan, kalian infakkan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu kebiasaan. Dari zaman dulu memang ada celah-celah yang semacam itu. Ternyata dia bukan orang yang baik. Abghadtuhu bughdan. Sungguh saya amat sangat membenci dia, kata Salman Al-Farisi. Padahal sudah belajar tuh. Ya, sudah berkhidmah, sudah belajar, tapi tak putus asa. Akhirnya dia mencari lagi, diganti. Untuk gereja itu uskup yang lain. Ya, uskup yang kali ini hidupnya sederhana, bersahaja, penuh dengan kalimat-kalimat hikmah, zahid, mutawarri', yang menjaga dari hal yang haram, ya, menjaga halal dan haram. Akhirnya dia menuntut ilmu sampai di detik-detik kematiannya. Kemudian dia bertanya, "Maaf wahai guruku, waktu ini adalah waktu yang sangat sebentar sekali untuk kita bersama. Kepada siapakah kiranya aku bisa mempelajari ilmu ini lagi? Wahai anakku, ketahuilah tidak ada lagi yang tersisa di Syams ini yang berakidah sama dengan akidahmu dan akidahku untuk menyembah Rabb semesta alam. Tak ada lagi yang semanhaj, yang berakidah yang sama," katanya. Sampai kemudian cuma ada satu orang di daerah Mosul, itu kawan lama saya, di daerah Mosul, Irak. Jadi dari Persia dia melalui karavan atau bersama kafilah-kafilah dagang menuju ke Syams. Dari Syams naik terus ke timur sampai ke mana? Sampai ke naik ke barat ya. Barat apa ke timur tuh Irak? Timur ya. Naik ke Irak, ke Mosul, didapati uskup itu. Hidup bertahun-tahun, ya, a'waman adidah, bertahun-tahun lamanya dia belajar di sana sampai di detik kematian lagi. Wahai guruku, kepada siapakah engkau wasiatkan lagi agar aku bisa nuntut ilmu dan berkhidmah? Wahai anakku, tidak tersisa lagi orang yang bisa engkau ambil ilmu yang sama sepertiku, yang semanhaj seakidah denganku. Tetapi ada satu, yaitu di daerah Nasibin. Ada yang mengatakan ini di daerah Afrika Utara, ada yang mengatakan ini di daerah Turki. Ya. Persia, Syams, Irak, Turki. Tanpa pesawat, tanpa bus loh saat itu, gitu loh. Tanpa kereta api saat itu. Tapi dia berjuang nuntut ilmu sebegitunya, mati-matian, sampai gurunya pun memang mati, gitu loh. Gurunya sampai meninggal dunia dia temenin. Sampai kemudian di tempat, ya kemungkinan besar itu di Turki, dia belajar. Sampai bertahun-tahun dia menyatakan khidmah. Lalu dia kemudian sampai mendapati gurunya juga sakaratul maut. Jadi nanti umur Salman Al-Farisi, ini guru saya sampaikan, tapi perlu kita telisik lagi. Salah satu guru kami menyampaikan, umur Salman Al-Farisi akthar min 300 sanatan, lebih panjang, lebih dari 300 tahun umur Salman Al-Farisi. Sebuah riwayat. Karena dia mendapati guru-gurunya itu meninggal dunia, sampai dia mendapati guru yang di Turki itu meninggal dunia. Kepada siapa lagi? Demi Allah, aku tak dapati orang yang seakidah lagi dengan sama dengan kita. Tapi ada satu kabar gembira. Semua petunjuk-petunjuk dalam kitab Taurat, ya, di dalam Injil sudah nampak. Apa itu? Akan datang seorang nabi dari Arab, jelas itu. Nabi dari Arab yang dia sayuhajir, dia akan pergi berhijrah kepada daerah yang banyak kebun kurmanya. Apa itu? Yaitu kota Madinah atau Yathrib. Ya, ini kita belum bisa kayaknya berbicara tentang kemuliaan nanti ya, karena panjang sekali memang ceritanya Salman Al-Farisi.
Ya, sampai kemudian dia bertanya kepada orang-orang sepasca meninggal uskup yang ada di Turki itu, ya, adakah kafilah dagang dari Arab yang datang kemari? Ada. Tentu kafilah-kafilah itu datang dari negeri ke negeri. Kemudian mereka membawa lagi barang untuk dijual ke negerinya sendiri. Nah, akhirnya dia mengikut. Dibawalah oleh kafilah itu, dia mengatakan bahwasanya saya ingin pergi. Sa'astajirukum, saya akan berhijrah untuk dengan kalian, ya. Walakum baqarati wa ghunaimi, bagi kalian hartaku termasuk sapi-sapiku. Jadi dia di Turki dapat kesempatan untuk memelihara sapi, banyak sapi-sapi, berkhidmat iya, berdagang iya, menernak sapi iya. Seberapa panjangnya umur Salman Al-Farisi. Kemudian dia naik sampai di sebuah daerah namanya Wadil Qura, ya, dekat sekali dengan Kubah. Di Wadil Qura itu orang tuh berhenti. Kafilah dagang dari Arab tadi berkhianat. Ya, berkhianat bukan hanya tidak menyampaikan Salman pada daerah yang diinginkan, yang dinyatakan Yathrib atau kota Madinah tadi, tetapi juga Salman dijual kepada salah seorang Yahudi di dekat kota Madinah. Dijual, Pak. Ya, diikat tangannya, dijual. Ya. Dan dia menyerah saja. Dijual artinya sebagai seorang budak, dijual di pasar tuh. Ya, dijual di pasar, dipajang. Sama ketika kita pengen beli hewan ternak, ya sama seperti itu. Mereka dipajang. Budak-budak itu dulu dipajang. Kan budak-budak Melayu ya. Itu budak-budak itu dipajang. Ditengok, tengok badannya kuat tidak, nanti mikul-mikul nih barang-barang. Lihat kuat apa tidak ini, bekerja. Tak mungkin dipilih yang loyo, yang kuat, yang gagah. Dilihat, ini cerdas tidak budak ini, gitu kan. Nah, ternyata cerdas, badan kuat, dibeli oleh orang Yahudi. Ya, dibeli oleh orang Yahudi, melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan sampai ke dekat kota Madinah, dia melihat pohon kurma. Ketika melihat pohon kurma, itu menyenangkan hatiku. Dibeli jadi budak, tapi apa kata dia? Itu menyenangkan hatiku. Karena aku dibawa ke tempat yang ada pohon kurma. Artinya, saya sampai di Madinah. Jadi ketika dia sedang berkecamuk, bergelut pikiran, mengambil ilmu, ada di Mosul, Irak, ada di Turki. Saat itu di mana Rasulullah SAW sedang berada di Makkah, Rasulullah SAW dalam keadaan dicaci, dimaki, diusir, ditimpakan batu, ditimpakan isi perut unta dan kotoran unta ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu Salman Al-Farisi ada di Turki, ada di Irak, sedang menuntut ilmu untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pencari hidayah sejati, seorang santri sejati, seorang pencari kebenaran sejati. Kemudian dia ditugasi oleh seorang Yahudi ini untuk apa? Untuk nanam tunas-tunas pohon kurma, ditanam. Sampai suatu waktu datang seorang ponakan, Ibnu Ammi, berarti ponakan tuannya ini ingin membeli si Salman. Dibeli untuk dibawa bukan hanya ke dekat Madinah, tetapi di dalam kota Madinah. Dibelilah. Dan dia masuk ke kota Madinah. Sampai waktu datang, pamannya, tuannya itu ngobrol sama salah seorang saudaranya bahwa celakalah Ibnu Kailah. Celakalah anak Kailah. Tak tahu bahasanya apa itu. Intinya celaka orang-orang yang berkumpul yang sedang sibuk-sibuk di Kuba. Di Kuba dari Makkah ada yang dituankan oleh mereka yang mereka sebut sebagai nabi. Jadi Yahudi itu memang mendiami Madinah. Mereka pun tahu bahwa nabi terakhir itu akan ada nanti di Madinah. Tapi mereka lupa bahwa Nabi itu dari Arab, bukan dari keturunan mereka. Mereka berlomba untuk tinggal di Madinah agar nanti Nabi itu lahir dari rahim-rahim mereka. Ternyata salah, makanya buncinya sama Nabi bukan kepalang. Itu ditampakkan oleh Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam, Salam bin Abi Huqaiq sebelum kemudian diperangi oleh Nabi dan lain sebagainya. Ya, Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat itu sedang ngobrol dengan para sahabat di Kuba.
Bukan Kuba kita, Rengat nih punya Kuba juga nampaknya kan. Kita cukup bangga dengan Kuba, tapi artinya lain. Ya. Kuantan Babuntu panjangannya di Kuba. Nah, itu Rasulullah kemudian di Kuba saat itu sebelum masuk ke kota Madinah disambut oleh beberapa sahabat. Nah, di Kuba itulah kemudian Salman Al-Farisi mendapat wasiat juga sebelumnya oleh uskup yang ada di Turki. Ciri-ciri Nabi itu 3. 1, tak menerima sedekah tapi menerima hadiah. 2, dia berhijrah ke Madinah. 3, dia memiliki sebuah khotam cap kenabian di punggung, tengah punggung antara kedua bahu agak ke kiri, berwarna kemerahan dan ada bulu-bulu yang tumbuh di sekitar itu. Tidak jelek, bagus. Itu cap kenabian itu. Semua nabi memiliki cap itu. Ya. Kemudian dia datangi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang penasaran. Dibawanya beberapa kurma. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Tuhan, kami mendapati engkau adalah seorang yang baik. Banyak orang-orang besar yang mengikutimu dari kota Makkah. Maka ini aku sedekahkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat, memberikan kurma itu dan beliau tidak makan sama sekali. 1, ternyata dia tidak menerima sedekah. Di hari yang berikutnya, wahai Tuhan, engkau adalah seorang yang baik. Aku lihat engkau tidak makan sedekah. Ini kuhadiahkan untukmu. Maka dimakan. Betul. Ini nih. Yang kedua, dia akan hijrahkan kemana kah Tuhan? Akan pergi ke Madinah. 2, betul. Yang ketiga, nah ini yang paling sulit dikejar oleh Salman Al-Farisi, yaitu melihat cap kenabian di antara kedua pundak Nabi, sedangkan Nabi pakai ridha. Ya. Ini kayak ridha itu lebih besar dibanding ini. Ini hanya sebatas syal yang saya beli dari Tarif Hadramaut ya. Nah, itu orang Nabi melilitkan apakah begini bentuknya, apakah begini, tak tahulah. Pokoknya Nabi Muhammad saat itu menggunakan ridha. Salman mendapati Nabi dan para sahabat sedang dibaqi, memakamkan salah seorang sahabat. Sibuk Salman mondar-mandir berkeliling di tubuh Rasulullah SAW. Dan Nabi sangat paham, kayaknya orang ini sedang penasaran nak nengok belakang punggung ini. Dilemparkanlah ridha Nabi, Nabi sedikit menyingkap punggungnya, dilihatlah. Kemudian nampak sama dia, fanadhartuhu ila khatamin. Sungguh saya telah melihat kepada cap kenabian itu, maka aku peluk Nabi sambil menangis dan menyatakan syahadat untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya masuk Islamlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya, setelah berjalan dari Persia, Iran menuju ke Irak, menuju ke Turki, menuju ke Makkah, menuju ke Madinah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu sulitnya perjalanannya. Ya. Dan beberapa kisah yang mungkin belum kita ketahui, Salman itu tidak perang di perang Badar dan di perang Uhud. Kenapa? Karena dia seorang budak, sampai lahirlah hukum budak mukattab. Budak mukattab itu dia yang membuat perjanjian kepada tuannya agar bisa ditebus. Wahai tuan, saya ingin jadi orang merdeka, boleh? Kau tanam 300 biji batang kurma sama 40 ukiah emas. Akhirnya Rasulullah akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, saya diminta nanam 300 batang kurma. Akhirnya Rasulullah mengumumkan untuk buka donasi, untuk pembebasan atau memerdekakan Salman Al-Farisi. Sedekah untuk orang lain itu tidak masalah bagi Nabi Muhammad SAW. Untuk dirinya yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibuka. Itu sahabat-sahabat berbondong-bondong. Ada yang membawa 10 batang kurma, 10 tunasnya, ada yang 50 dan macam-macam. Akhirnya ditanam. Semua didoakan Nabi, semua dipegang Nabi, semua tumbuh. 299 tumbuh kecuali 1 kurma. Karena ditanam sendiri oleh Salman. Akhirnya Nabi datang ke situ, dipeganglah kurma itu dan tumbuhlah besar dia. Dan Nabi membawakan sebiji telur merpati kalau tidak salah, atau telur ayam emas, sebiji telur itu dikasih ke Salman. Salman kemudian membayar lunas dan dia berhasil merdeka. Kemudian sampai terjadi peperangan yang cukup sengit setelah Uhud. Mereka dendamnya bukan main karena pembesar mereka banyak meninggal. Mereka kumpulkan 10.000 kaum Ghatafan, kafir Quraisy,
terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, semua orang buntu. Kenapa? Saat itu saja mungkin para sahabat tak sampai jumlahnya 6.000 atau 7.000 orang. Yang mau datang 10.000 lebih, lengkap dengan persenjataan, lengkap dengan kendaraan kuda mereka. Habis Madinah, memang akan habis Madinah. Bagaimana para sahabat? Maka tak ada yang menyetuskan ide yang bagus kecuali satu. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Karena di daerahnya Persia biasa dilakukan semacam itu, tetapi dengan parit yang teraliri air. Nah, kali ini tidak, membuat parit di padang pasir, di tanah yang gersang. Panjangnya 5,5 km, sama dengan dari Rengat sampai jembatan 1. Bukan jembatan 1 ini, jembatan yang tengah sana, jembatan 2 lah. 5,5 km. Lebarnya 4,3 meter, dalamnya lebih dari 3 meter. Terbayang? Nyangkul saja kita di tanah liat, bukan main capeknya. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat karena memang gerbang Madinah itu hanya itu yang tersisa. Yang lainnya itu tertutupi dengan perbukitan, sawahil, daerah perbukitan, dia seperti bukit baris yang melengkung. Kemudian itulah pintu satu-satunya. Salman mencetuskan itu dan disetujui oleh Nabi, dibuatlah. Kuda-kuda tidak bisa melalui, mereka sibuk membuat jembatan dan sebagainya. Walaupun sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad siapa ya namanya ya, Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia sebagai seorang yang syahid di waktu perang Ahzab itu, atau dinamakan dengan perang Khandaq, perang parit, karena dicetuskan oleh Salman Al-Farisi. Panjang 5,5 km, kemudian lebarnya 4 meter lebih, dalamnya 3 meter. Di tanah Madinah. Bapak ibu yang pernah haji dan umroh pasti terbayang. Pasti terbayang macam mana tuh. Mungkin kalau kita standar cangkul kita orang Indonesia, mungkin ya, mungkin udah patah, udah bengkok udah. Tapi di saat kesulitan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW memukul sebuah batu yang para sahabat buntu. Ada sebuah batu yang besar di salah satu aliran Khandaq itu, tak bisa dihancurkan. Nabi membawa cangkul datang, dipukul, terpercik sekali. Ya, nampaklah di situ bisyarah. Ada istana-istana putih yang nampak dari Romawi, istana-istana merah, kemudian Babu San'ah terbuka dan sebagainya. Nah, itu sebuah bisyarah. Akhirnya Persia pun takluk, Romawi Timur takluk, kemudian daerah Yaman pun takluk di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kecuali beberapa daerah penting seperti Konstantinia atau daerah Bizantium, ya, Konstantinopel atau Turki sekarang, Istanbul atau Istanbul sekarang, yang ibu kotanya sebelumnya adalah Edirne di seberang daerah Eropanya. Maka Turki itu daerah Eropa, Eurasia, Eropa dan Asia. Itu sudah tertakluk. Bisyarah Rasul satu lagi yang tertinggal, dan itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, yaitu Roma, Vatikan. Dan itu hampir saja dilakukan perjalanan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih telah membebaskan Konstantinopel, meneruskan perjalanan. Dia ingin bisyarah Rasul kedua-duanya milik oleh dia. Begitu dia tamaknya terhadap kebaikan. Akhirnya dilakukan perjalanan, salah satu pasukannya mengkhianati, memberikan racun, meninggal di daerah Hungaria, belum sampai ke daerah Roma, Vatikan. Padahal hampir ditaklukkan oleh dia. Kapan itu ditaklukkan? Di zaman setelah kita ini, insya Allah. Gitu ya. Nah, itu bisyarah tampak oleh Rasulullah SAW di perang Khandaq itu. Banyak kisah tentang Salman, di manaqib keutamaan-keutamaannya mungkin kita akan ceritakan di waktu-waktu yang akan datang. Inilah Salman Al-Khair, Salman si orang baik, Salman ibn al-Islam, anaknya Islam, ya, julukannya Abu Abdullah, bapaknya hamba Allah Subhanahu wa taala, sahabat karib Abu Darda. Nanti dia memiliki kisah sendiri dengan Abu Darda, sampai nanti yang satu melamar dan ternyata yang disukai adalah Salman Al-Farisi. Jadi Abu Darda telah jatuh hati pada seorang wanita di kalangan Arab, kemudian diajaklah Salman untuk melamar, untuk menemani melamar sebetulnya. Tetapi apa kata si gadis itu? Saya lebih menyukai yang melamar saya adalah temannya. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Karena memang dia gagah ganteng dia. Tapi dia sahabat karib luar biasa.
Kisahnya nanti mungkin bisa kita sampaikan di suatu waktu nanti. Nah, inilah sahabat Rasulullah SAW. Dia termuliakan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi, sebuah prototipe sempurna bagi yang menyatakan diri sebagai seorang santri, seorang penuntut ilmu. Semoga Allah kasih santri-santri kita ini untuk berkhidmat, ya. Kalau kita di Pondok Imam Syafi'i, kami sampaikan, kalau tak Ustadz ajarkan, kalian tak tahu satu apa. Siapapun Ustadz yang datang, kata saya, sedikit tambahan, siapapun Ustadz yang datang, jangan sampai dia celingak-celinguk, datangi, bawa bebannya apa. Alhamdulillah itu sudah berlangsung. Yang kedua, mereka bertani. Hampir semua santri kami itu adalah petani di Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Itu sebuah khidmah. Dan dari lisan-lisan asatid ada doa-doa yang tulus. Semoga mereka menjadi alim dan dai suatu waktu nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Semoga bisa menggali pada suatu waktu nanti tentang Salman lagi. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.